Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alim bima fil kauni min hawaditha wa khutub. Al-basir bima halla bil muslimina min syada'ida wa kurub. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi bidhikrihi tatimmu syada'idu was-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para alim ulama, para tuan-tuan guru kita, lebih khusus yang sama kita hormati yang menjadi penyebab hadirnya saya di pengajian duha di Masjid Jami' Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saya hormati akhina Bapak Kiai Haji Fathur Rahman dan juga yang baru saja menyampaikan tausiahnya Al-Ustadz Kiai Haji Tirmizi. Yang kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan sehat panjang umur. Ini pada capek kayaknya ngomong amin aja. Kita doakan guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir agar senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan, kekuatan di setiap langkah dakwahnya dan mudah-mudahan ilmunya barakah manfaat untuk kita, membawa keselamatan hidup kita dunia barzakh sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai. Kenapa mesti cinta sama ibu-ibu Habib? Karena yang ada depan saya ini insya Allah calon-calon bidadari syurganya Allah. Tapi di syurga nggak ada nenek-nenek. Ya. Tapi semuanya insya Allah masuk syurga, mau. Dirubah lagi sama Allah jadi muda lagi. Ya, semuanya. Ini karena suaranya mungkin ya agak mendem ya Bu ya. Nah, tapi kedengeran ya Bu ya. Kita berkumpul di masjid yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan sunnah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Nabi tinggalkan, yaitu salat duha. Mudah-mudahan modal ini menjalankan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa keberuntungan untuk kita, selamat kita, bahagia kita, hidup dunia barzakh sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi saya tegorin ibu-ibu, kok sama amin pelit bener gitu ya.
Jangan pelit-pelit sama amin walaupun yang diaminkan maksudnya bukan kita. Apalagi itu guru-guru kita. Pada saat seorang muslim mendoakan muslim yang lainnya, yang doa itu karena Allah, tersambung kecintaannya karena Allah, saling mendoakan karena Allah, maka Allah perintahkan begitu banyak malaikat-malaikat untuk turun. Ngapain Habib tuh malaikat turun? Ngebarengin kita tadi itu yang ngucap amin. Seraya malaikat berkata apa? Amin. Kalau yang laki malaikat jawab walaka mithluh. Kalau yang perempuan malaikat katakan walaki mithluh. Jadi ngedoain orang ini bukan nyumpain ya, ngedoain. Apalagi doa itu untuk guru-guru kita. Malaikat katakan apa? Kebaikan yang sama atas doa yang engkau sampaikan, begitu pula engkau akan mendapatinya. Jadi tadi nyesel kan gak ikut doain, padahal timbang bilang amin doang, ngeluarin duit gak? Sampai jadi miskin gak bilang amin? Enggak ya. Tapi apa yang kita dapat? Dibarengi amin itu dengan aminnya malaikat. Apalagi malaikat juga sampaikan kepada kita yang berupa doa walaki mithluh. Kalau perempuan, hei perempuan, fulanah binti fulan, engkau juga akan dapetin kebaikan atas apa yang engkau ucapkan dalam doamu untuk saudaramu. Sallu ala Muhammad. Nih hebatnya jadi umat Rasulullah. Nikmat begitu luar biasa jadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita banyak-banyak doain guru, kalau doain muslim saja malaikat ucapkan begitu, bagaimana kita doain guru-guru kita? Bagaimana kita doain orang tua kita? Gak ada ruginya mencintai karena Allah, mencintai karena Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi Habib katakan mudah-mudahan panjang umur guru kita jawab itu doa berbalik buat ibu-ibu juga ya. Ini pada pengen panjang umur ya? Pengen panjang umur. Mudah-mudahan semuanya yang hadir diberikan usia yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat. Tapi panjang umur doang, kantongnya kering, enak nggak? Nyaut ibu-ibu kalau urusan duit. Kalau urusan duit, nyaut. Masya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di momen pula di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak fadilah. Ini berarti di luar duha ya, di luar duha yang memang menjadi pegangan kita sesuai apa yang telah diwariskan dari guru-guru kita, yang tersambung dari guru-gurunya, guru-gurunya, yang bagaikan rantai emas yang begitu indah, yang tersambung sanad keilmuan mereka kepada hadratur Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kalau duha akan meminta waktu yang begitu panjang. Yang jelas kita di dalam maulid
Kita di dalam bulan di mana dilahirkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita raih keberkahan, khususnya orang-orang yang mau hidupnya barakah. Mau jadi orang kaya apa mau jadi orang berkah? Maji semua nih kayaknya. Habib, saya doain dong jadi orang kaya yang berkah. Nah itu lebih hebat lagi. Dikatakan ni'mal malus salih fil abdis salih. Sebaik-baiknya karunia berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberadaan nikmat tersebut mau itu sehat. Nikmat enggak sehat? Mau itu rezeki, mau itu anak yang saleh dan salihah, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik itu adalah dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Yang saleh. Kalau kita hadir majelis di mana di situ dibagikan warisannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana di situ dibagi-bagikannya semua kebaikan apa yang tersambung dengan Rasulullah, maka di situ akan didapati penuh dengan keberkahan. Khususnya kita saat ini Allah masih mempertemukan kita di bulan yang memang karena sebab dirinya dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu Allah ciptakan. Karena sebab Rasulullah, Allah ciptakan ini alam semesta. Karena sebab Rasulullah, Allah ciptakan begitu banyak nikmat-nikmatnya. Makanya yang menjadi dalil kita orang ahlus sunnah wal jamaah. Salah satu pegangan dalil kita orang ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab yang disyarahkan daripada kitab Safinatun Najah oleh ulama Indonesia kaliber dunia. Ulama-ulama Indonesia, tapi memiliki keutamaan yang luar biasa. Dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya, dengan Masya Allah kecintaannya dengan para sahabat, dengan kecintaannya kepada Ahlul Bait Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Siapa beliau Habib? Yaitu pengarang kitab Kashifatus Saja, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Orang mana itu? Dekat kan dari sini? Tinggal lurus aja. Udah nyampe Tangerang. Tangerang udah kota mana? Banten. Belum lama saya ngisi itu. Di mana namanya itu? Hah? Oh berarti ada yang hadir tuh saya ngisi. Saya ngetes doang Bu. Ini udah ada yang hadir belum waktu saya ngisi di Al-A'zam ya namanya ya? Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mencatatkan sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad. Yang hadis ini adalah hadisul qudsi. Firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Apa bedanya Habib? Banyak. Nanti insya Allah kalau ada waktunya kita sedikit demi sedikit kita kupas. Yang jelas Allah berfirman dalam hadis qudsi yang difirmankan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rujukan dan pegangan kita. Ngapain sih kita kok bikin maulid? Masya Allah Jabodetabek ini nggak kelar-kelar sama maulid. Kalau udah masuk bulan Rabiul Awal, dari mulai Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab sampai Sya'ban orang masih bikin maulid. Betul apa enggak? Apalagi majelis-majelis yang paket hemat. Tahu enggak majelis paket hemat? Ntar bikinnya bulan Sya'ban. Maulid juga. Isra Mi'raj. Penutupan majelis.
Karena bulan Sya'ban kita di Betawi itu taunya bulan roah. Arwahan juga. Sekalian deh Beb katanya. Tarhib Ramadan. Berapa acara tuh? Ini namanya majelis taklim paket hemat. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa orang mengagungkan, mensyiarkan tanda-tanda kebesaran Allah, fa innaha min taqwal qulub. Ketahuilah yang bahwasanya itu adalah bukti tanda di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyiarkan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar rutinitas atau ritual tahunan. Melainkan umat Islam harus berbangga diri. Melainkan umat Islam harus memiliki kebanggaan tersendiri. Kebahagiaan yang bahwasanya terlahirnya Nabi Muhammad wajib disyukuri. Sebagaimana tadi yang akan saya sebutkan yang termaktub dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dalam kitab Kasyifatus Saja di lembaran-lembaran awal Allah nyatakan dalam firman-Nya, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Hambaku, kalian tidak akan aku kelompokkan kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadaku. Karena ada yang nyatet, saya ulang lagi. Saya girang kalau ada yang nyatet, Bu. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Saya ulang lagi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Hambaku, disebut kita tuh sama Allah. Sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya kita diakui sebagai hamba Allah. Emang gak ada streamingnya nih? Ntar lihat lagi aja videonya. Saya ulang sekali lagi ya. Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mati ala yadih. Hambaku, aku tidak kelompokkan kalian untuk bisa masuk kepada hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah. Idza lam tashkur, apabila kalian tidak pandai-pandai bersyukur kepada siapa? Kepada manusia yang karena sebab dirinya aku berikan nikmat-nikmatku di atas muka bumi ini ila yaumil qiyamah. Yang karena sebab dirinya, siapa yang dimaksud dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Junjungan kita Nabi besar Muhammad. Gak ada alam semesta ini dicipta oleh Allah. Matahari tidak akan dicipta oleh Allah. Begitu nikmat kita saat ini. Bisa mendapati pagi yang cerah. Menjelang siang yang indah. Nanti malam bakal disambut dengan rembulan. Masya Allah. Itu semua nikmat dari Allah yang kita rasakan saat ini. Nggak akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena sebab diciptanya Nabi besar kita Muhammad. Jadi wajar semua tanda-tanda kebesaran Allah yang meliputi alam semesta hingga hari kiamat nanti, sampai kita mudah-mudahan ya Rabb berkah kumpulnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita di barisannya Nabi besar kita Muhammad.
Allah bangkitkan kita bersama Rasulullah, di dunia bersama Nabi Muhammad, di akhirat bersama Rasulullah, di barzakh bersama Rasulullah, masuk ke dalam syurganya Allah, dituntun insya Allah dengan kekasih hati kita, junjungan Nabi besar kita Muhammad. Calon-calon syurga ini semua. Maka pandai-pandailah bersyukur. Tadi saya datang, kiai kita juga ngungkapin syukur-syukur tadi ya. Nih jadi nyambung-nyambungin aja Bu. Ya. Pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Dengan siapa? Nggak akan diterima rasa syukur hamba Allah. Melainkan apa? Melainkan dia sertakan. Yang karena sebab adanya Rasulullah, Allah ciptakan ini nikmat dan Allah berikan kepada kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini menjadi sebab di mana para ulama-ulama kita meresepkan untuk kita minimal dalam 1 tahun itu jangan sampai kita lupa sama Rasulullah. Biar orang sholatnya banyak. Jangankan cuma ada di Dan Mogot atau daerah Tangerang dan sekitarnya. Sholat sampai jidatnya pada kereng. Paham gak jidat kereng? Hah? Ada gak jidatnya yang kereng? Hah? Salah kali ya sujudnya ya. Digosok-gosok kali sujudnya ya. Saya gak pernah nemuin tuh guru-guru saya jidatnya pada kereng. Kalau sujud bener mah enggak. Biar kata sampai dekok tuh jidat. Apa dekok Bu? Sampai celong jidatnya. Jangan sholat di sini. Kata Nabi apa? Sholatnya di depan Ka'bah. Di tempat yang mustajab bainar rukni wal magam. Di tempat yang mustajab. Gak usah lama-lama 80 tahun. Mau selama-lamanya juga. Tetap Allah bakal kumpulkan orang tersebut kepada siapa yang dia cinta. Biar sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, demennya sama penyanyi dangdut, kumpulnya sama siapa? Biar sholatnya banyak, biar puasanya banyak, biar sedekahnya banyak. Demennya sama orang yang kita bisa pastikan sekali aja gak pernah sujud sama Allah. Kira-kira dikumpulinnya sama siapa? Ya sama orang yang dia demen. Makanya Nabi bilang apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Nanti orang di situ nggak Nabi spesifikasi. Yang orang sholatnya banyak, segala macamnya banyak. Tapi Nabi langsung sebut apa? Al-mar'u ma'aman ahab. Tapi ada tapinya. Betul ini dalil, orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Kenapa memang orang yang cinta terhadap seseorang pasti dia rela, sukarela ikut dengan orang yang dia cinta. Anak-anak kita demen sama Spider-Man. Nah, kok Abeb tahu? Iya, anak saya juga demen soalnya. Nah, dia manjat-manjat kayak laba-laba deh tuh. Sambil uring-uringan bahasa Betawinya. Kalau udah lagi diajak sama umiknya belanja, nggak boleh lihat mainan yang bentuknya Spider-Man. Nangis minta. Ada nggak yang model begitu? Wah, nyaut semua nih ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang salihin wa salihat. Ada lagi anak-anak kita nggak boleh lihat fotonya Ronaldo.
Pemain bola, Messi. Siapa lagi tahu? Sekarang banyak juga tuh yang K-pop apa namanya? Korea. Wah, sampai pada cukuran rambutnya mirip sama yang dia demen. Bener apa enggak? Orang bakal ngikutin apa yang dia cinta dari orang lain. Dengan sukarela. Tanpa paksaan. Orang kalau cinta sama pemain bola ngikut dia. Demennya pemain bola dia pengen. Kaos-kaosnya dibeli. Betul apa enggak? Kenapa Allah nyatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, apabila umatmu mau menunjukkan yang bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ingin menunjukkan rasa cintanya kepadaku, kata Allah, katakan fattabi'uni, ikutin aku, kata Nabi. Ikutin Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah. Apa makna yuhibbukumullah di sini? Walaupun itu jawab dari Allah. Tapi makna yuhibbukumullah di sini, sebelum kita bahas yang sebelumnya, saya ingin mengatakan dulu yuhibbukumullah-nya. Semua dari kita ini pasti dicinta sama Allah. Kalau enggak Allah sayang sama kita, Allah enggak akan wujudkan kita di alam dunia. Bentuk cinta Allah adalah Allah wujudkan kita di alam dunia. Allah kasih nikmat kepada kita. Kenapa? Tandanya Allah sayang. Tapi kenapa tuh ada kata-kata yuhibbukumullah? Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutin Nabi Muhammad. Semua ciptaan Allah pasti Allah cinta. Mau dia muslim, mau dia non muslim. Segala yang diciptakan oleh Allah pasti itu karena sebab rahmat Allah. Makanya Nabi diseumpamakan, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Meliputi semesta alam. Dari mulai bangsa jin yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Manusia yang beriman kepada Allah dan yang tidak beriman kepada Allah. Bebatuan, tumbuh-tumbuhan, hayawan, semuanya dapat rahmat Allah melalui junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini makna yuhibbukumullah adalah kecintaan Allah yang lebih khusus karena nempel dengan Nabi besar Muhammad. Karena bersinggungan dengan siapa? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ikuti Nabi Muhammad. Dari apa yang tadi kita dengar, kenapa Allah enggak bilang cintai Nabi Muhammad? Tapi Allah suruh apa? Ikuti Nabi Muhammad. Ulama semua berpendapat. Satu pendapat ulama, syartul muwafaqah, syartul mahabbah, syartul mutaba'ah al-mahabbah. Syaratnya ngikut adalah cinta. Saya ulang, syartul mutaba'ah al-mahabbah. Syaratnya ngikut harus cinta. Ya. Nah, kalau cinta ada syaratnya enggak Habib? Ada. Syartul mahabbah al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan thamaratul ma'rifah al-mahabbah. Buah dari pengenalan adalah cinta. Syaratnya orang mau cinta berarti kenal. Syaratnya ngikut tadi syartul mutaba'ah al-mahabbah. Syaratnya ngikut berarti kita harus cinta.
Bagaimana kita bakal cinta kalau kita nggak kenal kepada Nabi Muhammad? Maka kenali dulu ini. Alam semesta, nikmat-nikmat dari Allah. Kita pahami yang bahwasanya seluruhnya tidak akan dicipta kalau bukan karena Allah akan menciptakan Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Allah mengajarkan kepada kita nandain kalau cinta tuh. Allah ngajarin apa? Biar punya tanda kalau kita cinta. Emang mau? Lakinya bilang cuma I love you doang. Mau nggak? Ya belanjaan mana bang? Bener nggak? Nah, masa cuma bilang I love you sambil begini doang ya? Kayak anak sekarang bu. Ya Allah. Udah mau diboncengin sama orang lain. Cuma gara-gara bilang sama begini doang. Murah betul itu cinta. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh perjuangan. Orang yang ngomong cinta sama kita, buktikan dong cintanya. Betul apa enggak? Iya. Allah buktikan rasa cinta Allah dengan Allah tandain itu rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad. Apa buktinya? Ya alam semesta ini. Syurga dicipta untuk Nabi Muhammad. Kita diajak oleh Nabi Muhammad untuk senantiasa kenal dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti innallaha wa malaikatahu yusall 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bukankah ini bukti cinta? Allah senantiasa fi'ilnya fi'il mudhari terus menerus. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Yang jelas Allah tandain apa rasa cintanya? Allah terus menerus senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Begitu juga para malaikat dan diperintah kita untuk nandain rasa cinta. Kalau Allah aja tandain rasa cintanya kepada Nabi Muhammad, apalagi harusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah? Alhamdulillah Habib, kami biasain sholat duha. Itu salah satu bentuk daripada tanda-tanda cintanya hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnah dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang dalam hidupnya menghidupkan sunnah-sunnahku, fagat ahabbani, maka orang tersebut sungguh telah cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan barang siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti bakalan bersama aku, kata Nabi Muhammad, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha abada. Nikmat yang kalau saya mau kasih logika sederhana, pada mau nggak dapat duit 1 miliar? Mau. Tapi dikasih migrain sama Allah. Tuh kan? Nggak mau kan? Nggak mau kan? Ini saya nanya juga sama bapak-bapak, pasti juga jawabannya nggak mau. Dapat duit 1 miliar kita hari ini, tapi kita dikasih juga migrain nggak hilang-hilang pak. Mau apa enggak? Na'udzubillahi min. Mendingan mana? Duit 1 miliar apa migrain? Ya 1 miliar Habib, kalau pilihannya begitu. Berarti masih nyambung kalau urusan duit ya ibu-ibu ya.
Urusan duit Masya Allah nyambung, pinter-pinter semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Ad-Duha, di dalam surah Duha itu ada firman Allah, walal akhiratu khairul minal. Ini pada hafal semua. Hebat-hebat nih orang dan mogot nih. Artinya apa? Ketahuilah Muhammad, kekasihku, akhirat lebih baik daripada dunia. Boleh jadi dikasih rezeki sama Allah di dunia, tapi ada nikmat yang dicabut juga dari Allah. Betul apa enggak? Tapi nikmat yang enggak pakai ada migrain, enggak pakai ada asam urat. Benar apa enggak? Enggak pakai ada sakit pinggang. Enggak pakai ada apa lagi? Darah tinggi, kolesterol. Wah, macam-macam dah tuh. Di mana adanya? Walal akhirat khairul laka. Yang kita harap nanti nikmat yang enggak pakai ada lagi susah-susahnya nanti. Nikmat yang meliputi kita seluruhnya kebahagiaan. Tapi kita juga mohon sama Allah, hidup di dunia juga penuh nikmat. Di mana-mana saya ulang, kalau mau berkah jangan lupa sama manusia yang karena sebab wujudnya Allah ciptakan keberkahan itu ada. Ya. Orang kalau jaga sunnah Nabi Muhammad pasti yang wajib juga dijaga. Yang wajib juga dijaga. Ibu-ibu biasain juga. Kalau sholat pakai siwak. Itu Imam Ali karramallahu wajhah. Saya kalau panjangin lagi ini cerita akhirnya nggak ke acara yang satu lagi nih. Sampai iri sama nih siwak. Sampai bikin syair Imam Ali. Kenapa? Karena cemburu betul ini siwak nempel ke bibir kekasihnya, putri tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Fatimah. Sampai diajak berkelahi nih siwak. Coba jadi manusia ente siwak. Ana ajak perang ente dengan pedang ana. Tuh Imam Ali. Kalau sholat aja bisa jaga siwak, bagaimana sholatnya itu sendiri? Ini pada ngerti apa enggak nih? Ya. Kalau cari mantu, orang tua dulu tuh Bu, orang tua dulu nanyanya bukan kerja di mana, gajinya berapa, benar apa enggak? Subuh jam berapa subuh nang? Subuh jam berapa? Yang ditanya sama calon mantu begitu. Sekarang ada nggak yang model begitu? Nggak ada. Yang ada di kepalanya apa? Orang tua dulu mau milih mantu nanya subuh jam berapa subuh? Ya. Bener apa enggak? Sholat tarawihnya berapa nak? 8 apa 20? Emang kalau giliran buat ibadah sama Tuhan milihnya yang singkat, yang pendek. Tapi giliran ditanya mau 8 juta apa 20 juta? Ini kan pinter banget kita ya. Pinter banget gak? Banget pinternya. Sholat 8. Au ngikutin siapa? Begitu semua. Ayo sama-sama yuk. Kalau mau dapat berkah, lihat orang-orang yang telah Allah demonstrasikan keberkahan dalam hidupnya. Kita lihat.
Kita lihat ulama-ulama kita. Ini masjid saja dibangun dengan nama yang Allah demonstrasikan. Di hadapan kita orangnya sudah meninggal dunia. Tapi yang masih hidup bisa dapat manfaat dan keberkahan. Betul apa enggak? Syekhana Mbah Hashim Asy'ari udah berapa puluh tahun meninggalnya. Tapi lihat keberkahannya. Namanya masih disebut-sebut. Manfaatnya masih bisa dirasakan oleh orang-orang yang hidup. Kita yang hidup udah ngasih manfaat apa untuk sesama? Apa manfaat kehidupan kita? Kenapa? Mereka bisa dapat derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang digede-gedein bukan manusia. Kalaupun yang digede-gedein itu manusia, manusianya diserumpamakan basyarun lakal basyar. Mereka para aulia wassalihin yang digede-gedein itu bukan manusia sembarangan, tapi junjungan kita Nabi besar kita Muhammad. Yang dibesar-besarin bukan zat yang ciptaan Allah, melainkan yang digede-gedein adalah zat yang maha dari segala maha yang besar, yaitu Allah Subhanahu. Makanya banyak manfaatnya. Nggak perhitungan sama sholat, nggak perhitungan sama sunnahnya Nabi Muhammad. Makanya hidupnya manfaat, berkah. Ini biar bisa dibawa pulang. Berkah itu kalau menurut abah saya yang didapatkan dari gurunya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Seorang wali besar yang doanya mustajab. Berkah itu duit di kantong belum habis sudah datang. Hafal enggak? Berkah itu apa? Duit di kantong belum habis sudah datang. Pengen begitu? Jangan kurang-kurang sholawat kepada Rasulullah. Nabi sekali waktu dihampiri oleh sahabatnya yang mengadukan tentang himpitan keadaan ekonominya. Begitu sulit itu ekonomi yang dirasakan oleh sahabat Nabi tersebut. Maka diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau masuk rumah ucapkan salam dong kepadaku. Ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ucapin salam kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dengan mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu lanjutkan kirim salam juga kepada para kaum solihin, kepada para arwah-arwah kaum solihin, kepada para aulia dengan menyebutkan assalamu alayna wa ala ibadillahis. Biar kata nggak ada orang di rumah kita. Nabi yang suruh. Mau dapat berkah kan? Apa berkah tadi? Duit di kantong. Nikmat banget. Jam segini udah dapat 350 juta. Habis sholat zuhur 550 juta. Habis asar, habis baca waqiah ada transferan lagi masuk ke handphone kita. Biar nggak banyak, cuma 750 juta. Habis maghrib baca ratib. Habis maghrib baca ratib. Kelar baca ratib, sholat isya, makan malam ada yang ketok pintu rumah kita. Bawain 2 koper, biar nggak banyak. Itu isinya 1,5 miliar. Orang berkah. Yang dari pagi aja selembar belum kecabut. Duit di kantong belum. Udah datang. Hebat gak tuh umat Nabi Muhammad? Enak bu. Ya. Pengen berkah. Tadi Nabi suruh apa? Kalau masuk rumah baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Lanjutkan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Lanjutkan dengan suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu. Berapa kali Habib suratul Ikhlasnya? Mau sekali boleh, mau 2 kali boleh, mau 3 kali boleh. Semuanya punya fadilah masing-masing. Kalau baca 1 kali yang dapat berkah dirinya doang. Kalau baca 2 kali dirinya dan orang-orang yang tinggal bersama dirinya yang dapat berkah. Kalau baca 3 kali insya Allah nyebrang-nyebrang ke sanak famili kita. Dan khususnya lingkungan kita pun mendapatkan keberkah. Lihat nikmat gak jadi umat Nabi Muhammad? Yang penting istiqamah. Salat duha. Nanti dapat berkah dari Allah. Nanti zuhur, Qabliyah jangan tinggal. Qabliyah ba'diyah jangan ditinggal. Terus istiqamah kita menjalankan apa yang diperintah oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu juga, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan jadi bekal bisa kita dapat berkah. Saya ulang lagi Bu, ayo apaan berkah tadi Bu? Duit di kantong belum habis, sudah datang. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiat, rezekinya yang banyak, yang berkah, yang halal, yang enggak capek-capek dapetinnya, enggak susah-susah datenginnya, yang enggak ada siksaan setelahnya. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkahnya kita duduk di majlis yang mulia ini. Allah angkat segala penyakit kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan kita afiat zahir dan batin. Dan mudah-mudahan segala macam bentuk keburukan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala, bencana, malapetaka disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan segala khilaf dan salah kita, dan mudah-mudahan dirubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bijahin Nabi wa alihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, doa juga. Tadi kan udah ya. Ayo kita baca talqin zikir, mudah-mudahan dengan talqin zikir kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa juga mengucapkan ini di saat-saatnya nanti kita butuh bisa ngucapin ini. Di mana nanti kita mudah-mudahan berkahnya kita sering melantunkan ini di akhir hayat kita pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الحياة، اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك، ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بين ذلك. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء، وتوفنا وفاة الشهداء، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تضلنا بالمعصية، فترانا حيث نهيتنا ولا تفتنا حيث أمرتنا، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول.